Saya panggil sahabat Jas Alvin yang berikutnya. Ada Anissa Pohan di Jas Alvin. Miss, nah ini kedua kali juga di sini nih. Kayak Laura. Halo. Cantik banget. Hai. Nice shoes. Thank you. Nah ini ya masih sibuk di Yayasan Tungga Dewi. Tungga Dewi, sama iya. Rumah Pintar ya. Salah satu program dari Yayasan Tungga Dewi itu Adalah Rumah Pintar. Ada juga yang terakhirnya Jendela Dunia namanya. Masih ada waktu, Nis. Ya itulah. Ya kan? Model iklan. Semua yang dikerjain banyak banget loh kalau kita lihat kan. Harus Sama-sama ada sibuk semua clothing line. Harus ada soalnya gimana ya? Saya tuh nggak bisa hanya berdiri dan bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa berbuat banyak ya kepada orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan kita gitu. Jadi saya merasa berguna. Dengan saya merasa berguna, saya juga akan merasa bahagia tentunya gitu. Dan dari bahagia itu kita bisa juga terlihat cantik. I'm happy gitu kalau saya bisa bantu orang lain juga happy gitu karena dibantu oleh saya. Bahagia kan kalau saya datang gitu ke Rumah Pintar, ke Jendela Dunia, saya melihat bagaimana anak-anak di situ bermain dan belajar. Walaupun saya juga kan ngos-ngosan juga ya untuk bisa running itu supaya terus berjalan, bisa sustainable terus gitu kan, karena kan juga biayanya tidak sedikit. Itu juga kan waktu dan biaya tentunya. Biaya, gitu. cuaca, betul. Wanita kena panas. Begitu masuk sana tapi ngeliat anak-anak, oh ternyata mereka senang, mereka bahagia, itu membuat saya juga jadi bahagia, jadi terus harus bisa berusaha. That's cool. Ngelihat orang senang kan kita ikut senang ya. Kalau kita senang, happy, biasanya auranya keluar. Iya. Buktinya auranya keluar sekarang. Pancar. Tapi yang saya bilang tadi, kalau kita outdoor activities ya, kalian nih putih-putih gitu. Nggak takut kayak kamu misalnya gitu loh. Tiba-tiba, mau nggak mau kan harus ada. Iya sih, paling panas aja kan ya. Ya kita juga bakal bisa bertahan hidup lah kalau kena panas gitu. Yang penting kita bisa berusaha semaksimal mungkin menampilkan cantik versi kita. Itu sih kalau saya. Cantik versi kamu apa? Kalau cantik versi saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Yang penting saya bisa. Seru. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Saya berpakaian seperti apa saya gitu. Kalau saya ingin berpakaian seperti ya sudah gitu, saya mau pakai seperti ini kok gitu. Jadi karena saya merasa nyaman dan saya merasa cantik ketika memakai itu, mungkin seperti itu. Anissa merasa cantik pada saat memilih berpakaian seperti apa yang Anissa inginkan. Betul, saya merasa nyaman dengan apa yang saya pilih. Tapi nggak pernah ada orang lain yang intervensi atau ikut harusnya begini, sebegitu, lebih baik begini, lebih baik begitu nggak? Pasti pendapat ada ya, pendapat pasti ada dari banyak orang. Iya, saya tampung yang kira-kira positif untuk saya tampung untuk menjadi refleksi atau enggak bisa saya manfaatkan dengan positif gitu. Kalau mereka nggak bisa menentukan apa yang dia mau, saya nggak mau begini tapi kamu harus begitu misalnya gitu. Untuk kan cantik misalnya. Nggak ada yang memaksa orang ya, relatif kan. Kalau untuk cantik, tampil menarik itu kan relatif ya. Mungkin ada juga yang ngeliat saya apa sih gitu kan. Tapi kan ada juga yang mungkin ngeliat saya juga. Kamu begitu? Mari kita tanya, kenapa bilang begitu? Itu relatif, nggak bisa diukur kan. Betul sih. Tidak ada alat ukurnya gitu untuk menilai dia cantik atau enggak. Tapi saya yakin lah di setiap pribadi wanita gitu, dia pasti punya sesuatu, aku pengen tampil seperti ini gitu. Silahkan gitu, apalagi kan sekarang media terbuka, bisa cari inspirasi kayak gitu kan. Jadi sangat relatif, tidak dapat diukur, jadi sesuai dengan hati aja. Saya pengennya seperti ini. Kita bicara soal mendidik anak, ya. Kesulitan terbesar ngalamin apa? Kesulitan nggak mendidik anak? Tantangan ya, saya nggak nyebut itu kesulitan ya, tantangan ya sebenarnya. Jadi sekarang anak pasti punya pendapat, udah ya dari usia yang 5 tahun ini aja mereka udah punya pendapatnya dia sendiri, punya argumennya dia sendiri. Yang paling susah itu ya memberikan masukan-masukan kepada dia, karena dia banyak bertanya kembali gitu. Anak sekarang lagi ya. Dan membentuk karakternya dia itu kan, itu yang paling penting kan, karakter building itu. Gimana caranya ini, karena saya punya kesempatan nih, konon katanya sampai 8 tahun karakter anak itu terbentuk gitu. Nanti selebihnya sampai tua akan seperti 8 tahun pertama dia hidup gitu. Jadi gimana caranya saya menanamkan karakter yang baik untuk anak saya sekarang gitu nih, mengejar waktu ini. Itu yang agak susah kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak mencontohkannya. Dan kita juga kan ya kadang-kadang susah gitu untuk mencontohkan yang baik untuk anak seperti apa gitu kan. Jadi itu yang saya belajar. Eranya kan beda ya, Nis? Kenapa? Eranya beda ya? Iya, beda banget. Eranya Anissa sama era anaknya kan beda dengan sekarang gitu kan. Itu beda. Jadi itu merupakan tanggung jawab orang tua yang memang harus dipersiapkan dari awal.
Itu kamu lakuin untuk 8 tahun pertama. Iya, yang penting karakternya itu. Terus kemudian sekarang gimana caranya dia bisa belajar tapi tetap tidak tertekan gitu. Itu tantangan saya karena nggak kepengen anak saya pengen mengextend dia untuk masuk ke dalam masalah gitu. Kalau bisa dia happy terus lah selama-lamanya saya bisa menahan masalah datang ke hidupnya gitu kan. Jadi karena kalau dia di pressure, ditekan untuk belajar gitu, dia kan merasa unhappy gitu kan. Jadi saya menjaga gimana caranya dia supaya bisa pintar tapi juga tidak membuat dia tertekan seperti enjoy itu. Melakukannya. Betul. Jadi saya pakai ya peralatan lah ya. Mari kita order ibu yang kayak gini, enak kali ya. Jadi belajarnya nyaman kali. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Jazz Hour. Oke, kita nanya ya. Wait, masak itu juga kecantikan loh. Masak itu kecantikan. Oke, kalau cowok bisa masak tuh keren banget.